وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya yakni sambutan Ketua Panitia Penyelenggara. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Wardoyo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa mawala. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Bappenas Semarang beserta jajaran pejabat struktural serta para wijayiswara yang saya hormati, kepada seluruh purna tugas atau pensiunan Bappenas Semarang beserta keluarga yang kami hormati, dan khususon kepada Bapak Kiai Haji Subhan dari Kudus yang kita tunggu-tunggu mau'idhah hasanahnya pada kesempatan halal bihalal pada pagi hari ini, dan kepada seluruh pegawai, karyawan, karyawati keluarga besar Bappenas Semarang yang kami cintai. Pertama-tama, tidak lupa mari kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita masih termasuk yang dipilih oleh Allah menikmati kesehatan,
dan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas meskipun melalui online ini, diantaranya halal yang sedang kita laksanakan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua insyaallah. Allahumma amin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, sedikit kami sampaikan tujuan dari halal bihalal ini, bahwasanya setelah kita kaum muslimin khususnya melewati 1 bulan penuh Ramadan dan ditutup dengan Idul Fitri, salah satu hari raya kita kaum muslimin dari 2 hari raya. Pada kesempatan ini kita berharap dengan melewati Ramadan dengan baik, Allah telah melebur dosa kita, terutama yang vertikal kepada Allah. Dan untuk menyempurnakan agar dosa-dosa kita antar manusia, hablum minan nas, juga bisa dilebur, kita melalui acara halal bihalal saling memaafkan, memberikan tahniyah, ucapan selamat Idul Fitri, dan yang jelas untuk mempererat silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama kita, dan mempererat persaudaraan keluarga besar Babelkes Semarang khususnya. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas perkenan menghadiri undangan kami walaupun secara online ini melalui aplikasi Zoom. Semoga tidak mengurangi afdaliyahnya dari halal bihalal kita yang tahun ini. Dan selamat bergabung hadirin wal hadirat, ahlan wa sahlan bi khudurikum. Sekaligus kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kami kepada seluruh pihak yang telah, terutama kepada Kepala Babelkes Semarang yang telah mengizinkan dan mendukung acara halal bihalal ini sehingga bisa terlaksana, dan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran halal bihalal ini. Pada kesempatan ini pula kami mewakili segenap panitia, terutama Ketua Panitia Bapak Murcita yang kebetulan berhalangan, untuk menyampaikan permohonan maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyelenggaraan halal bihalal ini, baik dalam gupuh, tentunya lungguh dan suguh karena tidak ada, kami mohon maaf. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa kita adakan seperti biasa lagi. Allahumma amin. Demikian saja dari kami. Harapan kami halal bihalal ini berjalan dengan lancar dan banyak manfaat dan hikmah, nasihat-nasihat yang bisa kita terima nanti, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki diri kita semuanya. Secara pribadi, apabila ada kesalahan dalam sambutan ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wardoyo atas sambutannya. Selanjutnya yakni sambutan Kepala Babelkes Semarang. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Emilia Rosa SKM MKM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu struktural, para WI, semua karyawan, baik yang aktif, purna, honorer, dan kontrak, wabil khusus Bapak Ustadz Subhan yang sudah hadir pada acara halal bihalal online pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saat ini tepatnya di bulan Syawal setelah kita kemarin merayakan Idul Fitri pada hari Minggu yang lalu, kita berkesempatan menikmati kebahagiaan sehari-harinya sejak permulaan. Kebahagiaan yang kita peroleh dan kita rasakan tidak lain merupakan bukti kesucian jiwa yang telah sebulan lamanya digembleng dengan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Rasa gembira dan sukacita serta keikhlasan menyambut datangnya bulan agung itu diwujudkan dalam kumandang gema takbir, tahmid, dan tahlil yang mengiringi hilir mudiknya orang-orang yang memberi dan menerima zakat. Kegembiraan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari Minggu yang lalu dan sampai dengan saat ini tentunya menumbuhkan keinginan kita untuk berkunjung pada saudara-saudara, kerabat, handatolan untuk saling memaafkan dan saling mengucapkan selamat. Selamat atas kesempatan menikmati rahmat Allah yang tiada terhitung banyaknya. Memang meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat dapat dilakukan kapan saja di luar bulan Syawal. Akan tetapi tidak melebihi kemantapan dan keagungannya jika dibandingkan dengan bermamapan pada bulan Syawal dalam kesempatan Idul Fitri ini. Hal ini disebabkan pengaruh kesucian jiwa, sehingga baik permintaan atau pemberian maaf pada saat itu benar-benar keluar dari hati yang bersih, dan itulah syarat dikabulkannya permintaan maaf di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah menjadi kebiasaan kita pada Hari Raya Idul Fitri adalah melakukan halal bihalal atau bermamapan, baik secara pribadi maupun secara keluarga atau berkelompok-kelompok. Semua itu kita lakukan, tidak lain dimasukkan untuk mencari ridho Allah. Para hadirin yang berbahagia dalam melaksanakan halal bihalal atau saling memaafkan antar sesama, akan nampaklah ciri-ciri khasnya, yaitu berjabat tangan, mengulurkan tangan seseorang dalam saling berjabat tangan merupakan suatu bukti kehendaknya untuk lebih membersihkan dirinya dari noda dan kesalahan, sekaligus merupakan bukti eratnya rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini dalam suasana halal bihalal yang kita lakukan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana tahun-tahun sebelumnya halal bihalal kita dilakukan secara langsung oleh karena kita dalam masa pandemi COVID-19 di mana semua aktivitas kita semua dilakukan dari rumah, maka halal bihalal kita kali ini kita lakukan secara online. Kunjungan rumah, jabat tangan pun tidak kita lakukan karena kita semua harus menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Semoga niat silaturahmi kita walaupun dilakukan secara online dan dengan segala keterbatasan dapat menghapus segala noda dan dosa, serta sebagai penyempurnaan pelaksanaan ibadah puasa kita. Bapak Ibu, permintaan maaf untuk melakukan tidaklah harus dilakukan pada Idul Fitri saja. Silaturahmi sebagai usaha pendekatan hubungan merupakan tindakan mulia dan disenangi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah dijadikan ukuran menilai kebenaran iman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada akhir, maka bersilaturahmilah. Bapak Ibu, dalam kesempatan baik ini, marilah bersama-sama kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera selesai, ujian bangsa ini segera kita semua dapat menjalani hari-hari kita seperti biasanya. Dan kita juga berdoa agar kita semua diberikan kesehatan. Bagi saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesehatan dan dapat berkumpul bersama kita semua serta dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Atas nama pribadi, keluarga, dan Bapelkes Semarang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Hasubhan yang akan memberikan tausiah pada acara halal bihalal pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Ibu pegawai baik yang aktif, purna, honorer, dan kontrak yang sudah hadir di acara halal bihalal online ini. Di keluarga besar Bapelkes Semarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Emilia Rusa atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Subhan dari Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashab al-Fadail yang kami hormati, terutama Kepala Babelkes Semarang, Ibu Emilia Rosa, SKM MKM yang kami hormati, para pejabat struktural di lingkungan Babelkes Semarang yang kami hormati, para karyawan Babelkes Semarang yang kami hormati, dan semua saja yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Rahimakumullah. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini, berupa iman, Islam, sehat, sehingga dengan segala nikmat itu kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat yang lebih besar lagi kepada kita. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa setia melaksanakan tuntunannya. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bisa mendapatkan syafaatnya, terutama di yaumil qiyamah nanti. Ibu Bapak rahimakumullah, acara kita adalah halal bihalal. Saya tertarik apa yang disampaikan, yang dibaca oleh Qari tadi di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 sampai 36. Tapi sebelumnya bahwa puasa kita di dalam surat Al-Baqarah 183 itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia yang takwa. Pertanyaannya, sudahkah 1 bulan kita puasa atau bahkan setiap tahun kita berpuasa? La'allakum tattaqun itu sudah bisa kita raih, terutama untuk tahun ini. Minimal sudahkah nampak pada diri kita bahwa kita menjadi manusia yang tattaqun atau mutakin dalam bahasa Al-Quran. Itu. Ini yang harus kita evaluasi. Jangan sampai sebagaimana yang disinyalir oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Jangan sampai puasa kita itu selesai hanya mendapatkan ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari puasa itu puasa, halal bihalal, dapat tangan, ramah tamah, makan-makan, selesai. Itu menjadi rutinitas tahunan kita. Itu yang harus kita evaluasi. Maka mengapa taat aku menjadi penting? Karena apa Ibu sekalian? Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu di hadapan Allah, kemuliaannya sangat ditentukan oleh ketakwaannya itu tadi. Bukan karena mungkin jabatannya, mohon maaf, bukan karena banyaknya harta yang dimiliki, atau bukan karena status sosialnya yang tinggi, tapi la'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Sehingga oleh khotib itu setiap Jumat mesti mengingatkan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat khotib wajib hukumnya ketika khutbah itu mesti mengingatkan itu.
Ibu Bapak yang takwa menjadi penting karena di samping inna akramakum indallahi atqakum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Dan di situ ayatnya diteruskan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Pandemi COVID-19 ini nampaknya sulit diore. Bahasa Al-Quran adalah yaj'allahu makhraja. Akan diberi jalan keluar. Kuncinya adalah takwa tadi. Kemudian dampak pandemi COVID adalah kehidupan sosial ekonomi. Luar biasa dampak ekonominya. Tapi jaminan Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang sekiranya manusia sulit menganalisa dari mana wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang sekiranya sulit manusia menghitung dari mana datangnya rezeki. Ini jaminan Allah. Bagi orang yang beriman, otomatis tidak ada. Min amrihi yusra. Kita kesulitan dalam bidang apapun, pekerjaan, keluarga, mengatasi masalah. Yaj'allahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan kepada orang yang takwa itu seluruh urusannya menjadi mudah. Maka dari itu, Ibu Bapak sekalian, kembali kepada surat Al-Baqarah yang diwajibkannya puasa, la'allakum tattaqun. Di manusia yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu, tadi sudah dibaca ayatnya, yaitu dalam surat Al-Imran, ayat 134. Mari kita coba satu persatu urai. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, surga yang luasnya seluas bumi dan langit akan disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Jamak dari orang yang bertakwa adalah orang-orang yang muttaqin. Gitu. Nah, cirinya di ayat setelahnya itu. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Yaitu orang-orang yang membelanjakan harta yang dimilikinya itu fisyarra'i, dalam kondisi senang atau longgar, wad-dharra'i, atau dalam kondisi susah. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Itu. Nah, ini sudah ditampilkan ayatnya. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Menurut apa itu bahasa yang mudah, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i itu adalah orang yang dermawan. Kalau orang yang dermawan pada saat longgar itu banyak. Tapi dalam kondisi sempit seperti ini, sulit seperti ini, kok masih mempunyai sifat kedermawanan. Itulah yang sangat luar biasa. Saya akan mencoba satu cerita masa lalu, Ibu Bapak sekalian. Pada zaman Nabi, dari keluarga Fatimah binti Rasulullah yang berkeluarga dengan Ali karramallahu wajhah. Keluarga kecil ini pernah merasakan penderitaan ekonomi yang sangat luar biasa. Sampai-sampai keluarga kecil ini untuk makan sehari-hari pun tidak punya. Ini sahabat Nabi, putri Nabi. Kemudian beliau Fatimah masihnya seuntai kalung karena sudah beberapa hari tidak bisa makan.
Dan di situ sejarah tidak diceritakan pernah cekcok apa tidak. Tidak ada cerita seperti itu. Yang laki tidak pernah maido dengan yang ibu juga begitu maido dengan yang Ali, tidak pernah. Nah, harapannya kalung itu diberikan kepada suaminya si Ali karramallahu wajah untuk dijual ke pasar. Nah, setelah laku di pasar, dibawalah pulang untuk belanja, baik matang maupun masih mentah. Tetapi Allah menguji sahabat Ali di jalan raya, bertemulah seorang pengemis tua yang menuntun cucunya yang kurus, nangis karena sudah beberapa hari tidak makan. Separuh pikulnya tadi diberikan si nenek tadi. Karena tidak mampu menahan bagaimana penderitaan nenek dan cucunya itu. Setelah melangkah beberapa ratus meter lagi, ketemulah dengan orang yang hampir sama dan jauh lebih parah kondisinya. Sementara dirinya sendiri sudah tidak makan hari. Masya Allah. Kemudian separuh pikulnya diberikan si nenek yang menuntun cucunya kurus-kurus dan sekian hari sudah tidak pernah makan. Pulanglah sahabat Ali karramallahu wajah tanpa membawa sepeser pun uang dan barang hasil belanjaannya itu. Ketika ketemu dengan istrinya Fatimah, diceritakan tidak pernah cekcok. Akhirnya kesimpulan istrinya si Fatimah adalah Allah mungkin lebih tahu bahwa kita lebih kuat daripada anak-anak kecil yang kelaparan tadi, sahabatku. Indah sekali putra bersama Ali karramallahu wajah. Kemudian hari berikutnya Nabi datang. Sudah lama tidak pernah silaturahmi ke situ untuk beberapa hari. Setelah beberapa saat kemudian Rasulullah ngendika, wahai anakku Fatimah, habis Jumatan saya akan makan siang di sini. Ya, untuk dimakan sendiri saja sudah tidak pernah ada. Apa kata Fatimah? Insya Allah wahai Nabi. Insya Allah. Dan tidak menceritakan sama sekali bahwa sekian hari sudah tidak makan. Indah sekali. Kemudian setelah Nabi mau keluar, kembali lagi ketemu dengan Fatimah. Wahai putriku, besok yang mau ke sini tidak hanya saya, tapi dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lain akan ikut makan siang di sini. Bagi seorang wanita, otomatis agak berat, agak lama jawabnya. Tetapi tetap katanya adalah, insya Allah wahai Nabi. Itulah akhlak yang sangat meluhur, yang mulia dari keluarga Nabi. Insya Allah. Kemudian ketika selesai sholat Jumat, Fatimah dan Ali sama sekali belum ada persiapan apapun karena tidak punya apa-apa. Hanya air putih yang disediakan. Ali tidak berani menegur Fatimah dan Fatimah pun tidak berani menegur atau menyapa kepada Ali. Khawatir kalau masing-masing tersinggung. Tetapi di luar dugaan ketika Nabi datang bersama para sahabat itu sudah membawa makanan. Baik masak maupun yang masih mentah. Di dalam kebingungannya itulah Nabi mengatakan, saya sudah tahu semuanya. Hakikatnya dua orang yang engkau beri sedekah dari hasil penjualan kalung itu adalah malaikat yang ditutus oleh Allah untuk menguji seberapa ketakwaanmu kepada Allah. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mendapatkan al-birra, sebuah kebaikan sebelum kamu memberikan sesuatu yang engkau cintai.
dia sendiri masih membutuhkan makan, minum, tetapi ketika ada orang lain yang lebih parah membutuhkan, kepentingan orang lain diberikan. Itulah ciri sahabat Nabi. Itulah sifat kedermawanan. Barangkali saat ini bangsa kita membutuhkan figur-figur setidak-tidaknya mendekati akhlakul karimah yang dimiliki oleh sahabat Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa menunjukkan sifat kedermawanan seperti itu, insya Allah tidak ada yang sulit bagi hidup kita. Tidak ada yang sulit karena Allah akan mengganti semuanya. Jadi ceritanya setelah makan bersama, sisanya tadi dikumpulkan baik yang mentah maupun yang sudah masak. Kalau dihitung jumlahnya lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh Ali hasil penjualan kalung tadi. Jadi janji Allah tetap ditepati. Maka dari itu, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mempunyai ciri yang pertama ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dermawan. Dermawan. Yang kedua, itu wal qadiminal ghaidha. Nah ini. Dalam bahasa Al-Quran, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Barangkali pada saat kita berpuasa, kita banyak yang mengingatkan ketika akan emosi, mesti jaga, jangan puasa-puasa. Hati-hati Pak, maaf, puasa-puasa. Bukan berarti membatalkan puasa, tetapi akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Ini yang menjadi masalah. Tidak ada istilahnya fikih itu batale poso marah, itu tidak ada. Tetap batalnya puasa ya makan, minum, berhubungan suami istri, itu tetap batal. Haid, nifas, sama lah. Itu batalnya puasa. Tetapi akan mengurangi nilai ibadah puasa. Adikan maksud sudah latihan 1 bulan itu harapannya setelah Lebaran ini pun karakter itu tetap bisa ditampilkan. Betapa Bapak Ibu prihatin, dan saya termasuk orang yang prihatin ketika di media sosial banyak masalah-masalah sepele menjadi pertengkaran, menjadi terjadi pembunuhan, terjadi kekerasan satu sama lain. Karena persoalan cuma tidak ada kemampuan untuk menahan diri dari marahnya itu. Dan itu kata Nabi, orang yang dianggap kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri dari hawa nafsunya. Marahnya terutama. Maka dari itu mari Bapak Ibu, saya kira kalau di komunitas perkantoran seperti Bapelkes, seperti saya di rumah sakit, itu apalagi kalau dengan pasien dan keluarga pasien, astagfirullahaladzim. Saya memahami sebaik apapun yang kita lakukan, kadang-kadang masih dianggap kurang, masih dianggap tidak puas dan sebagainya. Itu kalau tidak punya jiwa pengendalian diri yang baik, bisa jadi setiap hari kita bertengkar dengan pasien atau bahkan keluarga pasien. Apalagi di era-era seperti ini, Bapak sekalian. Contoh kecil saja. Orang disuruh membawa masker saja bisa marah-marah. Hanya saja gara-gara dia seorang yang satpam keker badannya. Sepele sebetulnya masalahnya. Didisiplinkan untuk masuk ke rumah sakit pakai masker, dia tersinggung, marah, sampai hampir bertengkar. Na'udzubillah min dzalik. Maka puasa Ramadan seharusnya bisa wal qadiminal ghaidha. Nah itu. Dan bayangkan kalau seandainya orang Islam yang semuanya kemarin berpuasa itu mampu mengendalikan diri dengan kalimat wal qadiminal ghaidha ini dan diaplikasikan di kesehariannya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang anak muda itu sepele, kadang-kadang hanya dilihat yang lama saja bisa menjadi bertengkar. Bertengkar ini.
Maka dari itu Al-Quran menyebut wal qadiminal ghaidah menjadi ciri yang kedua orang-orang yang muttaqin. Nah, yang ketiga ini relevan dengan acara yang kita laksanakan yaitu halal bihalal wal afina anin nas. Kalau saya sering menjelaskan itu orang yang bisa memberi maaf kepada orang yang berbuat salah tanpa harus orang itu meminta maaf. Nah, itu. Ini yang harus kita kembangkan. Bapak Ibu, rahimakumullah, mengapa wal afina aninas ini harus kita kembangkan? Tanpa orang itu harus minta maaf. Orang yang berbuat salah, kemudian dia menyadari kesalahannya, betapa beratnya tekanan mental yang harus dihadapi ketika harus minta maaf. Luar biasa. Tapi bagi kita yang tidak ada beban, dengan legowo memberi maaf, pernyataan dalam hati kita, siapapun yang telah menyakiti saya, berbuat salah dengan saya, baik sengaja maupun tidak, baik ucapan maupun tindakan, untuk saat ini sudah saya halalkan. Sudah saya maafkan walaupun mereka tidak minta maaf pada saya. Luar biasa itu. Wal'afina anin. Dampaknya akan sangat signifikan Ibu Bapak sekalian. Apalagi pegawai Bapelkes yang sangat dinamis, mungkin kantornya ya bisa jadi pindah ke sana, kemari dan sebagainya. Ini penting. Kan belum tentu orang yang berbuat salah dengan kita itu pada saat kita itu salah satu meninggal dunia, kita hadir. Karena sudah pindah tempat jauh, mungkin mutasi atau pindah tempat yang karena yang lain dan sebagainya. Kemudian ketika orang meninggal dunia itu kan Pak Ustadz atau Pak Kiai atau Pak Mudin yang berpidato kan yang begini. Bapak Ibu, sebesar apapun kesalahan almarhum almarhumah, baik yang disengaja maupun tidak, mohon berkenan Bapak Ibu memaafkan kesalahan beliau. Dan masih ditegaskan lagi, mau Bapak Ibu ya, mau. Itu. Sementara kita tidak hadir di situ dan kita belum pernah melepaskan maaf kepada mereka. Maka sifat wal afina aninnas yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ini sungguh luar biasa dahsyatnya. Jadi kita harus menyatakan dengan legowo. Dan mohon maaf, seharusnya tidak harus menunggu Hari Raya Idul Fitri. Tetapi karena itu sudah menjadi kultur yang baik, yang sudah berjalan, ya harus kita lakukan, tidak apa-apa. Ada manfaatnya juga. Gitu. Tetapi bagi orang yang beriman itu sudah paham kok. Begitu melakukan kesalahan, pasti. Hal yang segera itu kan satu diantaranya adalah mohon maaf. Ketika melakukan kesalahan. Mohon maaf ketika melakukan kesalahan. Gitu. Jangan ditunggu, ditumpuk pada saat halal bihalal. Tidak perlu begitu. Iya kalau hidup kita itu sampai halal bihalal, kalau tidak. Nah itu. Maka konsep Al-Quran sudah sangat luar biasa. Ibu Bapak sekalian, mari kita amalkan. Dan sudahkah ciri yang ketiga ini ada pada diri kita? Mungkin Bapak Ibu tidak bisa mudik, tidak bisa ketemu dengan keluarga, orang tua, bahkan saudara-saudara dekat yang biasanya kita kunjungi dan mengunjungi penjenengan. Saat ini pula penjenengan mengikrarkan dalam hati bahwa siapapun yang mungkin pernah berbuat salah dengan kita, untuk saat ini pula kita ikhlaskan kesalahan itu dan kita maafkan. Begitulah sebaliknya mudah-mudahan mereka juga memaafkan kita. Itu wal afina aninnas. Kemudian yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Dalam hadis al-ihsanu
Anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, ibu bapak sekalian, adalah orang yang beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Walaupun kita tidak pernah bisa melihat Allah di depan kita, fa innahu yaraka. Allah pasti melihat kita. Sikap ini mohon dikembangkan tidak hanya pada saat ibadah mahdhoh, tetapi ibadah secara umum, bekerja. Orang yang tertib disiplin itu pasti bukan karena direktur. Saya yakin. Karena direktur belum tentu di kantor. Direktur belum tentu datangnya lebih gasik daripada kita. Tapi orang yang sudah terlatih disiplin dan tertib, itu pasti motivasinya karena Allah. Masa setua saya ini datang terlambat. Malu. Masa bapak-bapak ini digaji sekian menjadi pimpinan, menjadi ini itu datang terlambat. Malu. Malunya kepada siapa? Allah. Karena Allah melihat kita. Fa'innahu yaraka. Ada pengalaman menarik ibu bapak sekalian. Saya di rumah sakit. Ada orang yang pernah saya tegur. Tidak pernah ikut apel. Nah, kebetulan setiap hari tertentu itu mimpin apel. Nah, pada saat dia buaksi pagi-pagi ikut apel, delalah yang mimpin apel bukan saya. Dia ngremeng. Kaku hati. Tuasane esuk-esuk tak rewangi mangkat babarane Pak Sup ora mimpin apel. Dia ketika begitu itu saya di belakang dia. Dia tidak sadar bahwa saya di belakang dia. Pertama, malu sekali rasanya, kasihan saya. Ini kalau dia disiplin, tertib itu karena saya. Karena ingin menunjukkan bahwa dia tertib, disiplin karena saya. Bukan karena Allah. Tapi karena Allah, saya yakin ketemu saya atau tidak ketemu saya, ketemu direktur atau tidak ketemu direktur, ketemu atasan atau tidak ketemu atasan, pasti dia akan membiasakan diri. Kecuali kalau terpaksa, dia tidak akan datang terlambat. Sederhana saja, untuk hadir disiplin tertib. Moto yang sering kami sampaikan dalam dunia pekerjaan saya di kantor itu, di rumah sakit adalah tertib, disiplin adalah kunci sukses dari sebuah pekerjaan kita. Kunci sukses pekerjaan kita adalah tertib dan disiplin. Nah, kuncinya di dalam sifat ihsan tadi. Allah melihat kita, bukan atasan kita, bukan direktur kita, bukan kepala sekolah, bukan pimpinan unit, bukan, tapi Allah melihat kita. Bukan karena CCTV yang mengawasi. Ya, itu. Sehingga pulang tidak terlambat pun, pulang tepat waktu pun, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Itu. Sehingga tidak ada kata-kata tidak produktif. Karena apa? Produktif atau tidak produktif itu Allah. Itu. Maka dari itu, puasa menumbuhkan sifat ihsan, harapannya produktivitas kerja kita akan lebih baik setelah kita puasa. Nah, berikutnya ibu bapak sekalian, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhallamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Nah, manusia itu kan kadang-kadang orang-orang yang dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka dia segera fastaghfirullah, dzakarullah, ingat kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang sangat sederhana. Manusia itu tidak makhluk yang sempurna. Mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Itu manusia. Yang menjadi masalah bukan lupa dan salahnya itu sendiri, tapi bagaimana orang itu merespon ketika berbuat salah dan ketika lupa itu. Kuncinya adalah dzakarullah, ingat kepada Allah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau sudah ke kantor, sudah jauh, ternyata HP-nya ketinggalan, baru istighfar. Astagfirullahaladzim, HP-nya ketinggalan. Tapi kalau tidak duha, bukan astagfirullahaladzim, tapi biasa-biasa saja. Walaupun bisa baca koran sampai selesai sak iklannya, tetapi belum tentu bisa sholat duha. Jadi, Dakarullah fastaghfaru lidunubihim. Jadi, kalau terpaksa kita berbuat salah karena faktor manusiawi, ya istighfar kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ini penting. Gitu. Nah, fakhisatan audolamu anfusahum. Perbuatan keji. Seperti zina. Perbuatan keji itu perbuatan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Kalau audolamu anfusahum itu, orang yang berbuat zalim itu cenderung pada aniaya pada diri sendiri. Terus ngerti nek loro mau berobat. Terus ngerti nek rokok itu tidak baik, dipaksakan terus. Terus ngerti nek kalau tidur tidak segera tidur itu berakibat nanti kalau di kantor ngantuk, ya terus dipaksa terus. Itu namanya orang yang beraniaya pada diri sendiri. Itu. Maka sifat orang yang seperti itu dzakarullah, Allah. Dan yang kedua adalah fastaghfaru lidunubihim, mohon ampun kepada Allah. Mengapa demikian? Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapa sih yang bisa memberi ampunan? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kuncinya adalah walam yusyirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, itu tidak mengulangi perbuatan salah yang sama atau dosa yang sama padahal dia tahu. Ya, baik itu dunia pekerjaan, kedisiplinan, ketertiban, wis ngerti. Nek datang terlambat itu melanggar aturan, tetap terlambat terus-menerus. Wis ngerti laporan seperti itu tidak benar, terus dibuat seperti itu, terus tidak ingin merubah yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan walam yusyiru ala ma'alu. Nah, Bapak sekalian, maka surat Ali Imran 136 itulah yang diberikan oleh Allah yang dijanjikan Allah selama Ramadan. Ibu sekalian, kita sudah diajari yaitu zikir yang paling baik, yaitu asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah dan diberikan apa? Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, surga. Ini yang tajri min tahtihal anhar tidak perlu kita jelaskan. Wa ni'ma ajrul amilin, dan orang yang buat kebaikan. Bapak Ibu, kembali pertanyaan saya tadi, sudahkah ciri itu ada pada diri kita setelah kita selesai puasa? Saya kadang-kadang merenung diri sendiri. Usia saya sudah 60 tahun. Kalau saya puasa mulai 7 tahun, berarti saya sudah puasa itu 53 bulan. 53 bulan. Pertanyaan saya sudah sering saya sampaikan kepada panjenengan itu, sudahkah saya menjadi manusia yang mutakin atau hanya sekedar dapat lapar dan dahaga? Kalau ini betul-betul renungkan betul, insya Allah Ibu Bapak sekalian,
Tidak ada puasa yang tidak sia-sia, tapi insya Allah ibadah kita yaitu ibadah yang betul-betul tidak hanya memenuhi kewajiban, tidak ada menggugurkan kewajiban, tetapi betul-betul berdampak positif baik secara pribadi maupun sosial keagamaan kita. Jadi misalnya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, ya betul-betul harus betul-betul tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan hanya sekedar sholat, gugur kewajiban nih, bat-bet kayak mangan awan ngono kae, salate cepet pol mung ora ono wong, misalnya. Nah, inilah kadang-kadang mungkin mayoritas kita masih seperti itu. Ya, kita tidak perlu menyalahkan, tetapi mari kita perbaiki cara ibadah kita. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul bisa meraih predikat muttaqin seperti yang diuraikan surat Ali Imran tadi. Harapannya betul-betul bisa merubah diri pribadi kita, wabil khusus berdampak pada keluarga kita. Dan ketika keluarga ini betul-betul bisa baik karena ibadah kita, ini menjadi virus yang baik, merubah tatanan kehidupan masyarakat kita. Insya Allah. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Sekira itu, Ibu Bapak sekalian, yang bisa kami sampaikan. Harapan kita adalah sekali lagi, di samping kita menggugurkan kewajiban, ya apakah dampak itu sudah ada pada diri kita? Kalau belum, berarti mari kita upayakan ciri-ciri yang terdapat dalam Al-Quran itu harus ada pada diri kita. Pelan tapi pasti harus kita kembangkan terus. Insya Allah bermanfaat bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah segera melepaskan ujian atau musibah yang tidak ringan ini kepada bangsa kita. Dan kita bisa hidup dengan normal. Dan kita bisa berhalal bihalal dengan normal seperti biasanya. Ada jabat tangan, ada ramah tamah, ada mamah-mamah dan sebagainya dan normal sehingga segera pulih kehidupan di masyarakat kita. Libtigha amardhatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu baqi jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna bika min sahad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarakis saqa wa su'il qada as-samatatil ada. Ya Allah, yassir lana umurana umurid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, yassir lana umurana umurid dunya wal akhirah. Ya Allah, yassir lana haram birahmatika wa fadlikal karim la yurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqq
haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil karahmah wa hayyi lana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan ada sesuatu yang kurang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Subhan atas tausiahnya. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Selanjutnya yakni secara bergiliran untuk mengucapkan selamat Idul Fitri dimulai dari Ibu Kepala Bapelkes Semarang. Kami persilahkan. Saya harus lihat contekan dulu. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bapelkes Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan semoga kita selalu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bapak Sulkan selaku Kasubag Tata Usaha. Kami dari Semarang mengucapkan Idul Fitri 1441 Hijriah dan hari dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Ibu Widya Iswara, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu Widya Iswara. Kita ucapkan dengan suara yang power ya. Kami Widya Iswara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari seksi fungsional, kami persilakan Bapak Rasa Harbakti beserta jajarannya. Terima kasih Bu Nikmah. Monggo teman-teman fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jendela agar Tidak lupa juga segera pulang. Pastilah kami pernah berbuat silap. Mohonlah kami dapat dimaaf. Allahu minna wa minkum ya mana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Salah kata pernah terucap. Salah sikap pernah terungkap. Kembali fitrah selalu diharap. Kami seksi fungsional mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Ya. Mohon maaf lahir dan batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari seksi manajemen, Bapak Mujiono Esos MM beserta jajarannya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi manajemen mengucapkan selamat Hari Raya 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberi kesehatan dan kemanfaatan oleh Yang Kuasa dan dipertemukan di tahun depan dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari seksi diklat teknis kepada Ibu Siti Nur Hasanah MPH beserta jajarannya kami persilahkan. Terima kasih. Baik, mari teman-teman dari seksi teknis kita bersama-sama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada yang hadir pada hari ini. Monggo dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga seksi teknis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari teman-teman outsourcing kami persilakan dari teman-teman Satpam, monggo silahkan. Mas Pendi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering Bapak Kesalaman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Terima kasih. Dari Satpam, barangkali ada tersendiri, teman-teman Satpam. Tidak ada. Pak Sarip mana Pak Sarip, Pak Joko? Sudah ikut TU Bu tadi. Oh, sudah sampun. Ke TUJ. Karena tadi terpisah jarak, jadi salaman tersendiri. Untuk teman-teman Semarang, kami persilahkan mungkin outsourcing teman-teman Semarang. Terang saya. Tidak ada. Ada yang sourcing? Nah, ini dia. Ya. Mas Sigit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Semarang mau mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima dan diberi hidayah kepada minalidin wa aidin, mohon klarifikasi kesalahan secara langsung tidak langsung Bapak-bapak Ibu sama gabung di kelas sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sudah lengkap dari berbagai masing-masing unsur. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara yang terakhir yakni penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahim kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.